Sebuah aliran diduga sesat ditemukan di Goa, Sulawesi Selatan bernama Bab Kesucian. Aliran ini diduga ada dalam naungan sebuah yayasan bernama Nur Mutiara Makrifatullah. Yayasan bernama Nur Mutiara Makrifatullah berlokasi di Kampung Buta Ejaya, Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa. Aliran Bab Kesucian ini beredar viral di media sosial. Selain itu, aliran yang diduga sesat ini juga memberlakukan beberapa larangan. Sebelumnya, aliran bab kesucian pernah ditemukan di tanah datar Sumatera Barat. Berikut fakta-faktanya dikutip Tribun News dari berbagai sumber. Yang pertama, dilarang sholat dan makan daging. Beredar kabar menyebutkan aliran bab kesucian melarang pengikutnya untuk sholat. Tak hanya itu, aliran yang diduga sesat tersebut juga melarang pengikutnya untuk mengkonsumsi beberapa jenis makanan, yakni ikan, daging, serta susu. Jemaah dilarang mengkonsumsi makanan yang mengandung darah seperti daging dan sebagainya. Kedua, MUI Goa buka suara. Majelis Ulama Indonesia buka suara terkait aliran yang diduga sesat bab kesucian. Ketua MUI Goa, Kiai Haji Abu Bakar Paka membenarkan informasi yang beredar tersebut dan telah berkoordinasi dengan Kepala Kesbang Pol Goa tentang aliran tersebut. Kiai Haji Abu Bakar Paka mengatakan saat ini pihaknya masih mengumpulkan informasi tentang bab kesucian. Ketiga, pernah muncul di tanah datar. Pada Januari 2022 lalu, aliran bab kesucian pernah ditemukan di tanah datar Sumatera Barat. Saat itu, Sekretaris MUI Tanah Datar Afrizon mengatakan ajaran bab kesucian telah teridentifikasi sekitar 6 bulan lalu. Keempat, syahadat harus diulang hingga suami istri cerai. Analisis MUI Afrizon mengatakan ajaran bab kesucian ketahuan berawal dari kasus perceraian sepasang suami istri. Tepatnya, suami digugat cerai oleh istrinya. Dalam ajarannya, setiap jemaah yang baru bergabung harus mengulang syahadat. Lalu pengikut jemaah yang sudah menikah diperintahkan untuk menceraikan atau meminta cerai dari pasangannya kecuali mau masuk jemaah. Kemudian suami istri yang menjadi pengikut jemaah mesti melakukan menikah ulang di depan guru. Kelima, membayar zakat besar agar tak diazab kubur. Selanjutnya jemaah juga diharuskan membayar zakat diri kepada guru dalam jumlah yang cukup besar. Bukan tanpa alasan, zakat besar tersebut harus dibayarkan di antaranya untuk menghindari azab kubur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.